gambaran dari Wahyu pasal 22 sudah disampaikan dan tadi kita sudah melihat. Sekarang kita melihat lebih rinci atau lebih dalam. Nah, saya juga akan share Alkitab saja yang akan saya share ya. Oke. Jadi Wahyu pasal 22, Wahyu yang paling, maksudnya pasal yang paling terakhir ini terdiri dari 21 ayat dibagi ke dalam 3 perikop. Nah, tapi secara nyata terlihat 2 perikop yang ada judulnya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus dan penutup. Kedatangan Tuhan Yesus itu dimulai dari ayat 6. Nah, ayat sebelumnya perikopnya apa judulnya? Tidak ditulis judul perikopnya karena merupakan sambungan dari pasal 21 perikop terakhir, yaitu Yerusalem yang baru. Jadi ini sebetulnya Wahyu 22 ini perikop pertama adalah merupakan deskripsi atau penjelasan lanjutan dari Wahyu 21 tentang Yerusalem yang baru. Makanya di sini langsung ditunjukkan di ayat 1 sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Dari mana dia mengalir? Dari tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa sumbernya dari tahta itu, dari tahta Allah itu. Itulah ibarat mata air yang keluar dari dalam bumi, situlah dia keluarnya. Kira-kira itu maksudnya. Oke. Dan sungai ini arti literal, memang sungai. Sungai yang mengalir jauh tentunya. Dan sungai ini disebut juga sebagai sungai air kehidupan. Apa artinya air kehidupan? Air yang memberikan kita kehidupan. Itu maksudnya. Dan yang minum air ini disebut tidak haus lagi. Yesus pernah berkata seperti itu di Yohanes 4. Tapi kalau kita baca nanti di ayat sini disebutkan justru yang haus biarlah minum air ini dengan cuma-cuma. Nah, kita akan memahami apa maksudnya itu. Oke. Nah, kalau di Wahyu 21 disebutkan bahwa laut tidak ada. Sebetulnya apa betul laut itu sama sekali tak ada lagi? Sebetulnya bukan begitu maknanya. Laut yang dahulu dilihat oleh laut yang dahulu ada di bumi, tentu yang sekarang ada nih maksudnya ya. Nanti tidak lagi seperti ini lautnya yang punya gelombang yang menghanyutkan, bisa menenggelamkan, bisa terjadi tsunami, dan laut sekarang ini bisa laut yang ganas. Dan secara luas, laut itu lebih luas daripada daratan sekarang ini. Yang walaupun saya mengimani, ini saya mengimani ya, karena saya tidak baca di dalam Alkitab, tidak pernah saya temukan. Menurut keyakinan saya, dahulunya sebetulnya laut itu tidak lebih luas dari darat. Loh, kok bisa menjadi lebih luas? Ingat peristiwa air bah? Peristiwa air bah menjungkir balikan bumi ini. Bahkan hujan yang turun itu dari atas sebetulnya tidak seberapa dibandingkan dengan air yang dari dalam bumi membongkar balikan. Kalau sekedar air dari atas hanya menggenangi, tapi kalau dari dalam dari dalam bumi dia keluar. Seperti gunung meletus, kira-kira begitu maksudnya ya. Cuman kalau gunung kan uh, larva yang keluar ya. Lahar, bukan larva ya, lahar yang keluar. Nah, zaman air bah, air yang keluar, tapi itulah yang membongkar balikan dan itulah yang menyebabkan mengapa ada gunung yang menjulang terlalu tinggi dan lembah yang terlalu curam. Itu terjadi ketika air bah. Tapi pada zaman penciptaan,
agak landai, enak bukitnya. Begitu kata firman Tuhan lewat hambanya Ellen G. White. Nah, jadi saya yakin bahwa nanti akan dikembalikan lebih kurang seperti itu, bahkan tentu bisa lebih baik dari itu. Itu maksudnya. Jadi bisa jadi air itu tetap mengalir, masih bisa ada laut, tapi tidak lagi seperti laut yang ganas sekarang ini. Gitu. Karena air itu tidak pernah berhenti mengalir, dia mengalir terus kan, dan bumi pun tetap ada bulat, matahari pun tetap ada. Jadi matahari tetap ada dan tetap bersinar. Hanya sinar matahari itu sudah kalah terang dibandingkan cahaya Yesus. Itu yang disebutkan di Wahyu 21 dan ayat Wahyu 22 ini. Sudah kalah terang. Dan di ayat 5 kan disebutkan malam tak ada di sana. Nah, kemarin kita sudah pelajari, sebetulnya Wahyu 21 yang mengatakan malam tak ada itu bukan di bumi secara keseluruhan bumi, tetapi berbicara khusus tentang Yerusalem yang baru. Karena Yerusalem yang baru hanyalah sebahagian kecil dari seluruh bumi ini. Jadi bumi itu jauh lebih luas daripada Yerusalem yang baru. Dan di Yerusalem yang baru tidak ada lagi. Kenapa tidak ada? Cahaya kehadiran Yesus itu dan Allah itu, Bapa juga tentunya maksudnya, itu lebih terang daripada cahaya matahari. Tetapi walaupun lebih terang, tapi tidak lebih panas dalam arti menyakiti. Tuh ya. Karena cahaya matahari, begitu jam 12, jam 1 siang, lagi cerah-cerahnya, bisa jadi menyakiti kita, terlalu panas. Begitu. Tapi cahaya Yesus itu, cahaya yang mulia, yang membuat kita nyaman. Baik. Nah, secara judul, pelajaran malam hari ini kan kita kasih judul apa? Maut dibinasakan, hidup kekal selamanya. Oke. Kalau saya mau bertanya, jadi apa sih sebetulnya musuh yang paling terakhir yang ditaklukkan atau yang dibinasakan? Jawabannya itu ada di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 26. Jadi ini yang terakhir. Satu Korintus 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 26 tadi saya sebutkan ya. Tapi kok bentar. Saya cari dulu. Yang disebutkan sebagai yang ditaklukkan terakhir. Tadi kok udah benar loh, tapi kok nggak sama ya? nggak sama, Pak. Ini dia. Saya tadi ini benar ini nih. Ayat 26 kan benar sebetulnya. Jadi musuh yang terakhir, ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Gitu. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah bahwa saat milenium ketiga berakhir, kita turun ke bumi, maka apa yang Yesus pernah katakan atau apa yang Paulus tuliskan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa ialah maut. Dan itulah neraka. Itu maksudnya. Jadi inilah yang terakhir ditaklukkan. Jadi ketika neraka sudah selesai, maka selanjutnya adalah hidup kekal selamanya di bumi. Jadi di mana kita hidup kekal? Di bumi, bukan di sorga ya.
ada juga yang mengajarkan bahwa hidup kekal itu di sorga. Jadi ternyata bukan di sorga, tetapi di bumi. Karena di sorga kita hanya 1000 tahun. Lalu di tengah-tengah jalan kota itu, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Agak aneh ini, agak aneh. Di tengah-tengah jalan, apa iya di tengah jalan pohon? Agak aneh kan? Nah, jadi kalau kita cek bahasa aslinya, bahasa Greka tentunya, disebut ini plateia, jalan-jalan ini. Di tengah-tengah plateia itu, saya tidak ahli bahasa Greka, saya selalu katakan itu ya. Tetapi untuk kata-kata tertentu terpaksa kita harus selidiki gitu maksudnya. Jadi bukan di tengah jalan. Jadi maksudnya adalah, jadi di tengah-tengah kota itu artinya ibarat alun-alun. Jadi kata yang lain itu alun-alun kota. Kalau kita lihat di Jakarta saya agak sulit menemukan yang mana yang disebut alun-alun. Ya mungkin Monas ya, sekitar situ maksudnya. Nah kalau kita pergi ke daerah, kota-kota kabupaten, atau mungkin kecamatan, sering kita menemukan alun-alun. Jadi di Kerawang ada alun-alunnya, di Tasik ada alun-alunnya, di mana lagi? Hampir hampir semua kota itu punya alun-alunnya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya maksudnya di situ, di alun-alun kota itu. Jadi bukan di tengah jalan, bukan. Ya, di alun. Karena ini juga disebutkan di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Ya. Di Bandung. Di Bandung ada alun-alunnya kan? Iya. Ya. Ya, jadi itu maksudnya di alun-alunnya kota itu. Jadi bukan di tengah jalan itu. Kan? Tapi di dalam bahasa Indonesia di sini disebutkan pohon-pohon kehidupan plural artinya ya, jamak ya. Saya kan suka pelajari berbagai terjemahannya dan bahasa. Apakah memang kalau disebut pohon-pohon kehidupan berarti banyak dong, tidak hanya satu kan? Itu artinya. Nah, di King James itu the tree of life, bukan trees, bukan. Jadi tunggal. Nah, kalau kita lihat di sini. King James. Oke, nih. Was, bukan where juga ya. Was there the tree of life. Jadi singular dia. Oke. Di bahasa Batak juga saya periksa. Bukan dua, bukan sama. Oke. Jadi yang King James yang terjemahan lain itu disebutkan pohon-pohon kehidupan seakan-akan banyak. Tetapi karena disebut di seberang menyeberang, jadi dugaan saya penterjemah itu berpikir, jadi memasukkan pola pikirnya mungkin. Jadi kalau disebut seberang menyeberang, berarti di sini di seberang kiri ada, di seberang kanan ada, atau di sebelah sini ada, di sebelah sana ada, kan itu loh maknanya kan? Makanya dianggaplah pohon-pohon kehidupan. Oke. Tetapi hanya ada satu yang disebutkan, banyak pohon nantinya, tapi yang dimaksudkan yang ini hanya satu, pohon kehidupan. Nah, saya baca di early writings, tulisan permulaan. Jadi begini maksudnya sebetulnya pohon ini. Jadi ada sungai yang mengalir itu tadi. Dan sungai ini juga bukan sungai yang kecil ini, tetapi walaupun besar, tapi tidak menghanyutkan. Itulah kondisi dunia baru itu. Jernih bagaikan kristal toh, airnya itu disebutkan. Jadi di sebelah, saya pinjamlah istilah kiri dan kanan ya. Di sebelah kiri ada itu pohonnya, di sebelah kanan ada. Ellen G. White berpikir pada waktu dia lihat ada dua itu pohon. Ternyata semakin dia lihat lebih jelas dan dilihat ke atas, ternyata pohon yang di sebelah kiri dan pohon yang di sebelah kanan di atas menyatu. Nah, gitu. Jadi satu dia. Jadi kayak apa namanya itu, figura atau apa namanya itu, kalau kayak gerbang begitu kan dia, kayak gerbang. Jadi gitu. Menjadi satu dia di atas.
Oke, itu. Gapura. Ya, seperti gapura begitu ya, dia seperti gapura. Jadi memang benar ada dua di bawahnya dua batang. Kan pohon pada umumnya batangnya satu, cabangnya banyak. Nah, kalau yang ini batangnya dua lalu menyatu, tentu punya cabang lagi sesudah di atas, kan begitu ya. Oke. Begitulah pohon itu. Dan pohon itu besar dan luar biasa. Yang sanggup memberikan makan kepada semua umat tebusan. Jadi saya bayangkan begini, itulah hebatnya Tuhan itu kan. Dan ini kan disebutkan berbuah 12 kali. 12 kali dan 12 macam pula. Tuh. Jadi saya teringat kepada apa yang Yesus pernah lakukan di dunia. Memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Ada pernah 5.000, ada pernah 4.000. Itu dua peristiwa yang berbeda. Oke lah kita ambil yang 5.000. 5.000 orang. Dari sumber yang hanya 5 roti, 2 ikan. 5 roti yang kecil kok itu ya. Tapi dibagi-bagi nggak habis-habis. Dan semua makan dengan kenyang. Itulah berkatnya Tuhan kan. Kalau Tuhan sudah berkehendak begitu, maka akan jadi. Jadi saya bayangkan begitu. Buah pohon ini ada buahnya. Ibu Elizabeth petik itu buah. Maka begitu dipetik, bukannya buahnya berkurang. Langsung ada lagi. Langsung ada lagi. Itulah hebatnya. Itulah yang saya bayangkan tentang buah itu. Makanya semua orang yang mau menikmati buah pohon kehidupan itu tidak akan pernah datang, loh habis buahnya. Tidak akan seperti itu. Luar biasa ya. Nah, 12 buah sekali. Daun pohon-pohon itu dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa. Yang sahabat lalu dan 2 sahabat lalu sudah sampai kita ke sini juga, sudah ada dibahas ini, walaupun belum baca ayat ini. Gitu ya maksudnya kan. Pertanyaannya, sebetulnya ada yang sakitkah sehingga perlu disembuhkan? Begitu ya? Tidak ada yang sakit. Justru daun pohon itu mencegah supaya orang tidak sakit. Itu maksudnya. Kira-kira begitu loh. Jadi tidak ada sakit penyakit. Bukankah sudah disebutkan di Wahyu 21 bahwa tidak ada maut, tidak ada laknat, tidak ada air mata di Wahyu 21 kan? Ayat 4. Mundur satu pasal. Jadi Pertanyaan. ya. Jadi kita makan buah dan daunnya sekaligus. Daunnya tidak dimakan. Enggak. Daunnya tidak kita makan. Disebut menyembuhkan bangsa-bangsa artinya daun pohon itu semacam apa namanya yang kita makan adalah pohon, buahnya. Maksud saya, buahnya kita makan, pohonnya tidak. Menyembuhkan bangsa-bangsa, justru disitulah maksudnya bahwa tidak ada lagi sakit penyakit itu. Itu sebetulnya maknanya. Tapi bisa saja makan daunnya karena di dunia ini juga daun-daun tumbuhan kan kita makan juga enak. Boleh, kalau mau makan betul kan? Karena daun, tapi kita kelor. menurut Alkitab dan saya juga tidak temukan artinya bukan karena kita mau makan daunnya. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau mau dimakan bukan boleh tidak boleh kayak gitu kan? Boleh memakannya, tapi bukan itu yang paling intinya. Yang Tuhan siapkan adalah buahnya itu kita makan. Yang penting bukan batangnya. Seperti daun jambu. Daun jambu kutu kalau kita makan kan menyembuhkan sakit perut. Nah, yes. Ya, kira-kira. Tapi bukan karena kita sakit dulu. Betul. Itu loh yang saya mau tekankan. Sakit dulu, baru kita makan itu. Tidak. Jadi itu maksudnya, ya, itu yang saya ingin tekankan. Bahwa justru daunnya itu disebut menyembuhkan bangsa-bangsa karena tidak ada lagi penyakitnya. Itu sebetulnya makna yang paling penting di situ. Tapi terima kasih. Lalu, oh iya kan di ayat 3 disebut tidak ada lagi laknat dan apa kan yang dibandingkan dengan Wahyu 21 itu tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada yang lain lagi karena sudah dihapuskan oleh Tuhan. Lalu tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, di dalam kota Yerusalem yang baru itu. Ya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, yang disebut hamba-hambanya di sini siapa? Siapa yang jadi hambanya? Umat tebusan. Oke. Kalau
malaikat tidak pernah disebut umat oleh Tuhan, ya. Secara konteks Alkitabiah, tidak pernah disebut anak Tuhan atau anak Allah, anak-anak Allah, nggak pernah. Selalu hamba. Ada juga malaikat sih juga, maksudnya dia konteksnya itu hamba itu adalah malaikat. Tetapi hamba tidak terbatas hanya kepada malaikat. Jadi ini maksud saya adalah bahwa minggu yang lalu ada juga pertanyaan, kita sudah jawab, bagaimana dengan malaikat? Malaikat pun turun dari sorga. Karena malaikat-malaikat ini menjadi pelayan bagi Tuhan. Namanya hamba-hamba Tuhan itu. Jadi mereka hambanya. Jadi nanti di ayat yang berikut itu ada juga hamba itu adalah nabi dan hamba-hambanya. Itu ada. Jadi kalau hamba bisa malaikat, jadi included, maksudnya termasuk, bisa juga manusia. Tetapi konteks kita sesudah menjadi umat tebusan, kita tidak pernah lagi disebut sebagai hamba. Hamba Allah. Malaikat tetap sebagai hamba. Bahkan, mungkin ya, ini maaf nih, saya sampaikan, bahkan malaikat itu termasuk menjadi hamba bagi kita nantinya. Kenapa? Karena kita sudah sama dengan Kristus dibuat posisi sebagai raja. Begitu kan? Selama-lamanya. Jadi malaikat pun turut sebagai hamba bagi kita. Dalam konteks itu. Dan memang sekarang pun malaikat itu adalah hamba bagi kita. Dalam arti mendampingi kita, melayani kita. Bukan kita yang melayani malaikat, toh. Tuh. Oke. Tuh. Tapi, saya ulangi lagi. Umat tebusan tidak pernah disebut sebagai hamba ketika sudah masuk sorga dan di dunia baru. Tapi kita tetap disebut sebagai anaknya. Anak-anak Allah. Dia Allah kita sebagai umatnya. Tapi tidak sebagai hamba. Tapi malaikat tidak pernah naik pangkat. Itu maksud saya. Malaikat tidak pernah naik pangkat. Menjadi anak juga menjadi raja. Tapi nanti di ayat berikut ini ada hamba yang maksudnya adalah manusia sebelum menjadi umat tebusan dibawa ke sorga ketika masih di dunia. Lalu ini satu yang sangat menarik ini bagi saya nih ya, ayat 4 ini. Mereka akan melihat wajahnya. Jadi kalau sekarang ini kita tidak bisa melihat wajah Tuhan, jangankan kita, Musa saja tidak diizinkan melihat wajah Tuhan itu kan. Bagian Keluaran 33, bagian punggung yang diizinkan untuk dilihat. Jadi Anak Bapak, tapi nanti kita melihat wajahnya. Nah, Paulus pernah menuliskan bahwa kita melihat dalam cermin yang masih samar-samar, betul kan? Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, kata Paulus. Termasuklah dengan Allah, kita akan melihat muka dengan muka. Kita akan melihat wajah Allah. Wajah yang di sini maksudnya wajahnya siapa ini? Wajah Bapa dan wajah Yesus. Tapi tidak termasuk wajah Roh Kudus. Tidak ada, karena nature Roh Kudus itu tidak seperti itu ya. Jadi wajah Bapa itu. Nah, suatu kali di dalam visionnya itu, Ellen G. White itu dibawa ke sorga. Fisiknya ada di bumi ya. Jadi vision ya, penglihatan, ditunjuk. Sama seperti Yohanes kan, tubuhnya kan tetap ada di Pulau Patmos, tapi dia melihat kondisi di sorga kan. Nah, kayak seakan-akan dia dibawa ke sorga. Jadi Ellen G. White dibawa ke sorga. Dalam penglihatan. Dia melihat wajah Yesus itu. Lalu dia bertanya, apakah dia tidak melihat Bapa? Tidak melihat. Tapi dia bertanya, apakah Bapa itu juga mempunyai tubuh seperti Yesus dan punya gambaran seperti Yesus? Jawabannya iya, sama. Jadi Bapa itu punya wajah yang kita bisa lihat nantinya dan kita bisa bersalaman. Kalau dengan roh kita tidak bersalaman lah, orangnya kelihatan kan gitu. Jadi nanti kita akan melihat Bapa. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nama di sini ini sebetulnya bukan arti harafiah ini nama ya. Maknanya adalah, jadi kalau nama Allah itu atau nama Tuhan itu kan identik dengan apanya? Dengan perilakunya, sifatnya, karakternya. Itu identik.
Walaupun manusia juga ada yang sama seperti itu, tapi seringkali nama manusia menyimpang. Bukan namanya yang menyimpang, ya, karakter manusia menyimpang dari namanya. Tapi nama Allah tidak. Jadi artinya di sini namanya tertulis itu bukan namanya itu ditulis di sini. Artinya pola pikir kita, kan ini dahi pola pikir kita, atau cara berpikir kita, atau apa yang kita pikirkan sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Itu maksudnya di situ. Oke. Nah, ayat 5 kan dan malam tidak ada lagi di sana. Itu kita sudah bahas itu ya. Jadi maksudnya di kota Yerusalem. Karena ini berbicara khusus tentang kota Yerusalem yang baru. Tidak memerlukan cahaya. Sudah ada. Oke. Dan memerintah selama-lamanya itu tadi. Jadi selama-lamanya menjadi raja. Tapi begini. Kalau kita memerintah sebagai raja, siapa yang diperintah? Siapa yang diperintah? Kan begitu kan? Jawabannya begini. Alam semesta itu sudah berjalan harmonis. Di tulisan kemenangan akhir paling terakhir, pasal terakhir, paragraf terakhir itu dari atom yang terkecil sampai benda yang paling besar, semuanya bergerak, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semuanya di dalam keharmonisan, begitu ya, di dalam keharmonisan, dan menunjukkan apa namanya itunya perbuatan Allah yang ajaib itu, yang ditutup dengan kalimat bahwa Allah itu adalah kasih, gitu ya. Jadi kita mau memerintah siapa? Sudah berjalan harmonis semua. Nah, jadi ini adalah artinya bahwa manusia diberikan kedudukan khusus, kedudukan istimewa. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, yang sudah hilang dipulihkan, lalu diberikan privilege, hak istimewa, duduk sebagai raja. Tapi tidak ada yang kita perintah lagi sebetulnya dalam arti saya memerintah Kak Tommy, Kak Tommy memerintah Demson, Demson memerintah Sianu. Tidak seperti itu maksudnya ya. Karena kita semua didudukkan sebagai raja. Jadi ada hak istimewa yang diangkat untuk kita. Itu maksudnya. Nah, lalu kemudian perkataan-perkataan ini adalah benar. Oke. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya. Ya, yaitu tadi ya, malaikat ya, untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Tadi kan saya katakan malaikat itu hamba. Tapi manusia bisa juga jadi hamba. Nah, kita mute dulu. Pertanyaan Jawa itu saya itu pertanyaan Jawa. Oke. Nah, jadi manusia bisa jadi hamba gelarnya. Karena kita manusia. Malaikat adalah hamba. Tapi manusia ketika sudah menjadi umat tebusan tidak lagi menjadi hamba. Itu maksud saya tadi ya. Nah, kenapa ini disebut menunjukkan kepada hambanya? Karena ini masih cerita bagian ayat ini kepada, maksudnya masih bercerita tentang kondisi manusia belum dibawa ke sorga. Nah, itu loh maksudnya. Makanya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang terjadi. Oke. Lalu di ayat 7 ini, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Pertanyaan, bagaimana orang bisa menuruti perkataan-perkataan nubuat ini kalau tidak tahu isinya? Artinya bahwa kitab Wahyu ini perlu dipelajari supaya tahu isinya. Gitu loh maksudnya ya. Dan aku Yohanes, dia yang telah mendengar ini, sangkin ininya dia, sangkin semangatnya dia, sangkin bersyukurnya dia tahu apa yang terjadi. Dia tersungkur di depan malaikat yang Tuhan gunakan untuk menunjukkan semuanya itu kepada Yohanes.
Apa maksudnya? Tersungkur untuk menyembahnya. Menyembahnya kan? Tetapi malaikat itu berkata kepada Yohanes, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba. Saat itu malaikat katakan, aku adalah hamba. Sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Saat itu Yohanes juga adalah hamba. Sama-sama hamba mereka. Para nabi dan semua adalah hamba pada waktu itu. Ya. Lalu sembahlah Allah. Nah, saya mau katakan begini. Mengapa malaikat itu mengatakan jangan berbuat demikian, artinya jangan menyembah saya. Kenapa malaikat itu berkata begitu? Coba bagaimana? Kira-kira kenapa? Karena Tuhan yang mesti disembah. Ya betul. Tapi kenapa malaikat itu mengatakan itu? Itu betul ya, karena Tuhan mau disembah. Karena dia bukan Tuhan. pencipta, dia bukan Tuhan, dia bukan. Pencipta. Tapi muncul pertanyaan. Memangnya Lucifer pencipta? Bukan. Juga malaikat. Kenapa dia minta disembah? Lucifer, Ya, karena kenapa dia Lucifer setan. minta disembah? Dia bukan pencipta juga, dia bukan Tuhan. Ya. Jawabannya Makanya begini. Ya. Makanya jadi setan. Nah, betul. Jawabannya begini. Yang benar tidak akan pernah minta dirinya disembah. Amin. Jangankan minta. Disembah saja tanpa diminta, dia akan tolak. Ya. Itu loh maksudnya. Karena dia malaikat yang benar. Manusia yang benar tidak akan pernah minta dirinya disembah dan tidak akan mengizinkan dirinya disembah oleh manusia yang lain. Tapi manusia yang tidak benar bisa jadi meminta agar dirinya disembah. Kita tangkap poinnya kan? Jadi bukan karena dia bukan pencipta, bukan, karena dia yang benar. Jadi yang benar, entah itu malaikat, entah itu manusia, tidak akan pernah mengizinkan dirinya disembah. Apalagi memintanya. Nah, begitu. Itulah maknanya itu. Karena yang harus disembah adalah pencipta. Baik. Kemudian di ayat 10 ini kata, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Apa bedanya? Apa bedanya kitab Wahyu dan kitab Daniel? Maaf, tulang lagi Zoom. Jadi kalau buku Daniel, Tuhan bilang suruh meteraikan karena masih jauh. Buku Wahyu, Tuhan bilang jangan meteraikan. Artinya segera dipelajari. Ya. Sebentar, ada telepon dari Bendahara Jemaat Ben Hill, Tulang Silito. Tulang, sorry ya, nggak tahu nih Tulang ini sengaja telepon atau salah pencet ini. Saya matikan saja. Oke, maaf. Jadi kitab Daniel, terutama sebetulnya bukan semua Daniel, itu adalah Daniel pasal 8 sampai 12. Itu satu seri itu. Itu disuruh dimeteraikan. Kalau disuruh dimeteraikan artinya apa? Nubuatan. Ada rahasia di dalamnya yang tidak akan pernah dibukakan dan difahami sampai itu nanti dibuka meterainya. Gitu kan? Sebelum waktunya. Ya, sebelum waktunya. Tapi kitab Wahyu sejak pertama kali disampaikan kepada Yohanes tidak pernah dimeteraikan. Artinya sepanjang zaman kitab ini kitab yang terbuka sejak dia menjadi kitab. Cuman, nah ini ada kata cuman. Apakah manusia di zaman-zaman dahulu sudah memahaminya? Walaupun Tidak. itu terbuka. Jawabannya tidak. Ya, memang tidak. Seperti kita sekarang. Kita sekarang ini menjadi lebih mengerti oleh karena satu, ada hamba Tuhan Ellen G. White yang itu, dan kita mengerti inilah situasi terakhir, dan memang manusia semakin terbuka, semakin pintar menyelidiki. Tetapi nyatanya banyak juga yang tidak sampai sekarang ini yang tidak memahami kitab Wahyu ini
dengan konteks yang tepat sasaran, yang benar maksudnya gitu ya. Jadi masih banyak yang salah pemahaman. Oke. Nah, di ayat 11 ini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ini adalah satu waktu di mana ketika pintu kasihan sudah Sudah tertutup. tertutup. Ya. Amin. Karena sebelum pintu kasihan tertutup, harapannya adalah biarlah yang cemar berbalik atau bertobat dari kecemarannya. Kan begitu kan? Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Kata ini diulangi lagi, ini kan di ayat 12, diulangi lagi di ayat yang ke-20, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Aku datang segera. Lalu, sejak kapan Yesus itu disebut akan datang segera? Sejak Yesus naik ke sorga. Ya, sejak Yesus naik ke sorga, dia akan datang segera. Tetapi faktanya sudah ratusan tahun lewat, ribuan tahun lewat, nggak datang-datang juga, toh? Begitu kan? Kenapa begitu? Oke, sekarang saya mau terangkan begini. Bagi orang yang hidup di zaman Yesus, sesudah Yesus naik ke sorga, termasuk murid-murid, mereka berpikir dan berharap bahwa Yesus akan datang di zaman mereka. Begitu cepat Yesus itu akan datang. Menurut harapan mereka. Nyatanya tidak. Lewat zaman apostol, umat Tuhan yang ada pada waktu itu berharap Yesus akan datang juga. Nyatanya tidak. Zaman kegelapan, apalagi disiksa, tidak bisa beribadah, kan dibawa ke padang gurun 1260 hari. Kita masih ingat kenapa disebut menggunakan terminologi padang gurun? Apa benar di padang gurun? Bukan arti harafiah di padang gurun. Tapi padang gurun menggambarkan kesunyian ya, yang tadinya terbuka dan terang-terangan. Pada masa itu mereka harus terpencil dan sembunyi-sembunyi. Itulah mengapa disebut di padang gurun. Tentu mereka berharap Yesus akan datang pada zaman itu. Tapi nyatanya tidak datang juga. Mengapa harapan mereka seperti itu? Karena mereka tidak mengerti Wahyu 2 dan Wahyu 3 yang 7 jemaat itu. Kemudian ada 7 meterai. Kemudian ada 7 sangkakala. Kemudian ada 7 malapetaka terakhir di Wahyu 16. Mereka tidak memahami hal itu pada saat itu. Zaman kita sekarang kita sudah mengerti. Maka zaman kita ini kita tahu hal itu akan terjadi dengan pasti. Kenapa? Kita yakin sebetulnya tanda-tanda zaman itu banyak. Tapi ada 2 hal yang harus terjadi sebelum kedatangan Yesus. Kan banyak tanda-tanda zaman. Banyak itu yang disebut yang beginilah, yang beginilah, yang beginilah. Kan banyak itu kan. Bangsa bangkit melawan bangsa. Itu salah satu. Itu dari dulu sudah terjadi. Tapi ada 2 yang harus terjadi dan belum terjadi. Dan itu harus terjadi lebih dulu. Apa itu? Wahyu 13. Ya, Wahyu 13. Patung binatang itu dan tanda binatang itu harus terjadi. Itu belum terjadi, cikal bakalnya sudah ada. Jadi dia belum, ya, patung binatang itu belum dibuat, dibentuk. Tapi sudah ada, tapi belum diaktifkan, belum diactivate, itu loh maksudnya. Kalau itu sudah terjadi, maka hitung kita tidak bisa memutuskan dan menentukan. Tapi itu tinggal hitungan tahun. Bukan puluh tahun itu.
Kalau puluh kan bisa 20, 30. Kalaupun puluh berarti kan di bawah 20 lah maksud saya. Bisa hitungan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kita tidak sedang menentukan itu karena kita tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk itu. Tapi itu keimanan mengatakan akan sangat cepat. Karena disebutkan waktunya disingkatkan. Pengertian waktu disingkatkan adalah peristiwa itu. Peristiwa masa kesukaran itu. Percepat. Baik. Lalu ya, satu lagi tadi kan dengan ayat 20, aku datang segera. Saya pernah bertanya begini, di satu gereja waktu sekolah sahabat dipersatukan. Mana yang lebih negatif bila mana kalimat itu dikatakan, aku datang segera dengan aku datang masih lama. Jadi, aku datang masih lama. Aku datang segera. Mana yang lebih positif, mana yang lebih negatif? Tentu Aku datang segera. aku datang segera, itulah yang lebih positif. Kalau disebut aku datang lama, Alkitab kan tidak akan dirubah isinya. Hanya terjemahan saja kan yang bisa bervariasi, cara menyampaikan. Maksudnya kan tidak bisa dirubah. Nah, kalau ditulis aku datang lama, maka sejak itu ditulis sampai sekarang dan sampai Yesus itu datang pun tetap aku masih lama datang. Maka kalau kita memberitakan Injil, yang harus kita beritakan adalah Yesus masih lama datang. Harus begitu dong. Karena itu yang tertulis. Tetapi karena yang tertulis adalah Yesus, aku datang segera, maka yang kita beritakan Yesus akan datang segera. Lalu, aku adalah Alfa dan Omega. Di Wahyu 22, kalimat ini diulangi lagi. Ada 5 kali Alfa dan Omega atau yang pertama dan yang terakhir ini. 3, saya lupa 3 atau 4 nantinya itu untuk Yesus dan 1 untuk Bapa. Wahyu 21 itu bukan bermaksud kepada Yesus. Jadi Yesus dan Bapa sama-sama Alfa dan Omega itu sebetulnya, ya. Jadi baik Bapa dan Yesus adalah Alfa dan Omega. Namun kalau baca di Wahyu 1 ayat 8 itu adalah tentang Yesus. Kan masih ingat Bapak Ibu, kalau yang disebut dia yang duduk di atas tahta itu label untuk siapa? Bapa, bukan untuk Yesus. Walaupun Yesus juga duduk di atas tahta, tapi sebutan dia yang duduk di atas tahta selalu merujuk kepada, atau labelnya kira-kira gitu maksud saya, kepada Bapa. Padahal baik Bapa dan Anak sama-sama duduk di atas tahta. Itu maksudnya. Jadi sebutan Alfa dan Omega itu lebih banyak kepada Yesus, tapi ada juga kepada Bapa. Lalu, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Memperoleh hak. Nanti yang haus mestinya ada di sini itu ya. Oke. Dia masih ayat berikut. Nanti saya akan bahas itu. Ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tidak masuk ke dalam kota itu. Tinggal di luar, katakan. Nah, itu di Wahyu 22. Kalau di Wahyu 21, yang tidak masuk itu dimulai, ada daftar juga. Dimulai dengan penakut kan? Masih ingat? Penakut. Yang pertama itu penakut. Di ayat berapa itu yang menyebutkan bahwa yang tidak masuk itu adalah dimulai dari penakut ini nih. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, dan orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi dimulai dari penakut. Tetapi di Wahyu 22 disebutkan anjing-anjing tidak masuk ke dalamnya. Oke, kalau kita perhatikan, semua yang lain ini, tukang sihir, orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, ini kan manusia kan? Betul nggak? Iya. Nggak ada hewan.
Tapi kok ada satu nama hewan masuk di sini? Lihat 15. Kok ada nama hewan masuk? Dan anjing pula. Apakah kalau harimau masuk? Kan kira-kira begitu kan? Anjing tidak. Kenapa anjing? Bapak Ibu. Berperilaku seperti anjing. Terima kasih. Ini bukan anjing dalam arti harafiah. Dalam arti literal. Bukan. Tapi anjing itu adalah, Sahabat. walaupun anjing bisa literal tentunya ya, tapi maksud saya anjing kan bisa literal. Tapi anjing di dalam konteks Alkitab bisa bermakna bahwa itu adalah manusia yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Oke. Contoh nih, kita masuk dulu ke Mazmur pasal 22. Sabat ini kita satu triwulan kita kan belajar tentang kitab Mazmur kan? Orang bilang Betul. kitab Mazmur itu adalah Doa. semacam doa, himne, ucapan syukur, pujian. Itu betul. Jadi tidak ada nubuatan di sana. Kata siapa? Ada nubuatan di dalam Mazmur. Contohnya Mazmur 22 ini. Ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah ini perkataan Yesus di kayu salib? Iya. Ya, di Matius 27. Oke. Kemudian kita lompat ya. Kita ambil sampling aja. Ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Kapan ini? Yesus sedang berbicara tentang diri. Ya, ini kitab Mazmur. Tapi ini berbicara tentang Yesus yang sedang dikerumuni mulai dari Taman Getsemani. Di malam itu. Sampai kepada penyalibannya. Jadi anjing-anjing mengerumuni aku ini bukan anjing benaran. Ini manusia-manusia yang adalah dianggap sebagai gerombolan penjahat. Lalu kemudian menusuk tangan dan kakiku. Apa anjing menusuk tangannya Yesus? Ini adalah penyaliban Yesus di mana tangan dan kakinya itu dipakukan. Paku. Jadi ini situ ya. Jadi anjing ini bukan arti literal. Kemudian segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Ini artinya kenapa disebut tulangku? Karena Yesus mati, tidak ada satu tulang yang patah. Ya kan? Tidak boleh ada satu tulang yang patah pada waktu perayaan Paskah. Dan itu melambangkan Yesus yang akan mati di kayu salib, tidak ada tulang yang patah. Itu makanya ketika Yesus menjelang Sabat ini ya, sudah mulai menjelang Sabat, udah sore, tuh, biar mati mereka ini, kira-kira begitulah maksud mereka. Diperiksa. Yesus sudah mati. Dua penjahat kiri kanan belum mati toh. Nah, karena Yesus belum mati, untuk memastikan kematiannya, maka ditombak. Ya. Ditombak lambungnya sampai keluar air dan darah kan. Oke, ditombak memastikan kematiannya. Sehingga genaplah apa yang disebutkan, tidak ada tulang yang patah. Sementara yang di kiri kanan masih hidup, biar cepat mati, dipatahkan kakinya. Ada tulang yang dipatahkan. Kenapa kalau dipatahkan memang jadi mati? Karena orang yang disalibkan, ya tergantung disalibkan, penahannya itu kaki. Kalau kaki sudah patah, nggak bisa nahan lagi, maka dia akan ini tertunduk dan akan mati karena tak bisa bernafas. Itu maksudnya. Karena penyaliban butuh waktu yang lama supaya mati. Itu maksudnya. Ya. Lalu kemudian ini juga ayat 18 ini, ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini juga terjadi toh pada Yesus. Ya. Jadi anjing itu tidak melambangkan binatang, maksudnya bukan bermaksud arti harafiah. Bahkan ada juga sebetulnya di kitab saya mengatakan bahwa
mereka itu, yang gembala-gembalaku itu adalah anjing-anjing yang tidak tahu menyalak. Itu disebutkan. Betul kan? Oke, mungkin boleh juga kita baca itu ya, karena ini kan kita belajar ya, tapi jangan menuduh. Jangan menuduh, itu tak boleh kan. Misalnya kamu ini yang disebutkan anjing tidak bisa. Jadi anjing yang tidak tahu menyalak. Yesaya pasal 56. Saya. Oke. Saya 56 ini judulnya itu pemimpin-pemimpin yang fasik. Itu judulnya, mulai dari ayat 9. Oke. Sebab pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Jadi ini bukan anjing arti harafiah. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba. Tiada yang terkecuali. Jadi anjing-anjing yang disebutkan di Wahyu pasal 22 yang tidak akan masuk ke dalam kota itu adalah manusia-manusia, bahkan termasuk pemimpin tentunya, yang tidak hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Oke, baik, tinggal sedikit lagi. Wahyu pasal 22. Nah, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang kesemuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Iblis bintangnya di timur. Ya, bintang fajar juga disebutkan. Tapi Yesus juga disebut sebagai bintang timur. Baik. Lalu kemudian yang ini nih. Ayat 17. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Muncul lagi pertanyaan. Emang masih ada yang haus? Oke. Sama seperti yang tadi, masih ada yang sakit, artinya air kehidupan itu kita tetap bisa minum. Dan kalau kita minum, kita tidak akan haus-haus. Tetapi kita pun tetap minum, bukan karena haus. Jadi gini maksudnya, kalau ada tersedia cukup makanan, ada tersedia cukup minuman, maka kita tidak akan pernah lapar-lapar. Itu loh maksudnya. Jadi Tuhan sediakan. Oke. Lalu, kalau disebutkan tidak boleh menambah, ya itu kita sudah tahu lah ya. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab ini tidak boleh ditambahkan. Tapi menerangkan boleh. Dan itulah yang digunakan, yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Menambah tidak boleh. Jadi apa artinya menambah dan mengurangi? Menambah itu artinya begini. Tuhan katakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya sudah, nggak apa-apa. Tidak harus hari Sabat. Hari apapun sama itu. Itu namanya menambah. Tapi kalau menjelaskan tentang hari Sabat itu harus begini, itu namanya bukan menambah, tapi memperjelas. Karena Alkitab kan ditulis tidak semua terlalu detail. Karena sebagaimana Yohanes tuliskan, kalau ditulis semua secara detail, nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Langit pun tak dapat memuatkan. Itu maksudnya. Oke. Dan yang saya juga suka ini, maka Allah akan mengambil bagian, kalau mengurangi kan, mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang terus dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Inilah bagian akhir dari kitab yang sebetulnya
di perikop sebelumnya itu sudah berbicara tentang dunia baru. Jadi dituntaskan itu, lalu ditutup dengan bagaimana hal itu akan terjadi melalui kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu maksudnya. Itu makanya artinya gini, Wahyu 1-22 bercerita panjang lebar, berulang-ulang, berkali-kali tentang umat Tuhan yang ada di sorga, umat Tuhan di dunia baru, apa yang akan dilakukan oleh umat Tuhan dan apa yang akan dinikmati. Tetapi sebelum itu terjadi, maka diberikanlah satu janji, yaitu bahwa dia akan datang segera. Itulah mengapa Wahyu pasal 22 ditutup dengan janji kedatangan. Bukan dengan mileniumnya, bukan dengan dunia barunya, tapi dengan janji kedatangan. Karena itu belum terjadi. Maka janji yang harus diberikan lebih dahulu. Baik, sekian saya akhiri. Tetapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin putarkan dulu satu lagu. Lagu sayang saya cari-cari bahasa Indonesia tidak nemu, jadi mohon maaf, mohon izin yang bahasa Inggris. Apa namanya itu ya? That the roses never fade, bahwa bunga mawar tidak pernah layu, itu loh maksudnya. I'm going to a city. Saya cari dulu ya. I'm going to a city where the roses never fade. Jadi saya akan pergi ke satu kota yang tidak pernah layu bunga mawarnya. Karena di dunia ini bunga mawar mekar hari ini, besok ya, sudah layu kembali. Oke. Working limits our freedom, and our position can be easily replaced. But with our very own digital business, we can choose to work anytime, anywhere, without nyanyikan, mari silakan. I am going to a city where the streets are named, where the tree of life is blooming, and the roses never fade. Here they bloom but for a season. Soon their leaves decay. I am going to a city where the roses never fade. In this world have our troubles,
Loved ones gone to be with Jesus in the robes of white array. Now are waiting for my coming, where the roses never fade. Here they bloom for a season, soon their beauty is decayed. I am moving to a city where roses never fade, where the roses never fade. Amin. Amin. Oke. Kota di mana bunga mawarnya tidak akan pernah layu. Luar biasa. Amin. Silakan, Bro. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena segala berkat Tuhan sudah kita terima, khususnya sepanjang hari Sabat sore ini. Firman Tuhan pasal 22, Wahyu pasal 22, sudah selesai tadi kita dengarkan penjelasan, pemaparan, namun pasti tetap ada pertanyaan. Walaupun ada di sini pertanyaan dari Bapak M. Saranga, Wahyu pasal 13, tapi nggak apa-apa. Ini saya bacakan dulu sedikit ini. Ajakan dari Ibu Nur kepada Ibu Femi. Bu Femi, supaya tidak batuk-batuk lagi, ayo kita makan daun pohon al-hayat. Ya, amin. Amin. Ibu Nur siapa ini? Ibu Nur, Amin. buka dulu kameranya. Saya tidak Ya, ya. kenal Ibu Nurnya. Nur. Luar biasa ini ajakannya. Jadi Ibu Femi supaya jangan batuk-batuk. Mari kita, maksudnya, Kak Tommy. Oh iya, iya. Rupanya nama kakak itu yang dipakai. Iya, iya. Biasanya TP ya. Selamat sahabat, Om Tommy, Kak Tommy, Bro Tommy. Oke, Tuhan berkati. Jadi Tommy siapa? mari kita siap-siap makan daun pohon al-hayat, menyembuhkan segala penyakit. Baik, sebelum kita diskusi bertanya, saya pengen sebenarnya mendengar kesaksian-kesaksian dari kita. Selama ini kita sudah pelajari ini buku Daniel dan Wahyu. Apa ini? Apa kesan-kesan yang sangat positif yang kita bisa nikmati? Karena pertanyaan kan baru satu ini, tapi nanti bisa kita jawab lah. Artinya kita berikan waktu dulu. Ada yang mau bersaksi nggak sedikit? 1-2 menit lah. Bagaimana kesannya mempelajari Alkitab firman Tuhan ini? Karena kita masih, ini sekarang kan jam 5:10. Masih ada waktu kira-kira 35 menit, 40 menit lah. Ada yang mau sedikit sharing tentang pengalaman yang dialami? Ibu Walian itu. Alkitab ini? Kak Tommy ya? Enggak, Ibu Walian tunjuk Ibu tangan. Elizabeth. Oh, Ibu Elizabeth, silakan Ibu. Ya. Ya. Kasih Sardes. Ya, saya sangat berterima kasih dan puji nama Tuhan bahwa saya mendapat kesempatan untuk belajar Wahyu. Saya sudah ikut berapa seminar Wahyu dengan beberapa orang, Pendeta Linturan, Randy, karena waktu itu baru mereka yang bisa bawa firman Tuhan. Tetapi di dalam hati saya belum ada tertarik. Tetapi ini walaupun saya sakit, hari Jumat, hari Sabat, saya tidak mau lama-lama di gereja, saya pulang. Kenapa Eli? Saya mau ikut Zoom. Dan saya sudah katakan kepada saudara dan anak saya, jangan ganggu saya mulai dari jam 3 itu, saya nggak bisa diganggu lagi. Karena memang saya dipanggil untuk belajar firman ini. Berterima kasih sama Tuhan melalui Pak Denson dan Pak Manik, Pak Tamson Manik. Tuhan pakai mereka sangat luar biasa. Mereka terangkan dengan rendah hati, dengan jelas
ayat demi ayat, kata demi kata. Dan biarlah iman kita ditinggikan. Dan kita ambil keputusan dari saat ini. Apa yang kita udah dengar, biarlah menjadi pedoman hidup kita. Supaya kita tetap setia. Supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Bapa dan Yesus. Amin. Kita Salem baru. Ini doa dan peran kami. Dan sekali lagi berterima kasih. Kiranya Tuhan memberkati Pak Demson dan Pak Tamson sekeluarga. Amin. Dan juga teman-teman semua. Memberkati Amin. kita semua. Memberkati kita semua. Amin Tante. Amin, amin. Ini Ibu dari Belanda ya. Ibu, saya lupa namanya lagi. Apa namanya? Ibu Terry. Terry. Kalau yang ya. Oke. Baik. Sebelum yang angkat tangan, karena tadi ini Pak M. Saranga ini sudah kirim pertanyaan di chat room, saya bacakan. Bro, Selamat sabat. maaf bro. Mungkin Bapak Jul juga masih mau memberikan kesaksian. Pertanyaan tetap akan kita jawab lah. Oke. Ada itu yang baru yang resen memang tadi. Pak Sardes sama Pak Jul tadi saya lihat sudah sempat angkat tangan. Apakah ini mau bertanya atau mau kesaksian? Silahkan. Kalau mau kesaksian, kita dahulukan dulu. Oh, mau bertanya. Oke, nanti ya sebentar. Karena dia yang di chat room sudah duluan ya. Dari tadi. Selamat sahabat. Izin bertanya mengenai Wahyu 13. Siapakah patung binatang itu dan siapa tanda binatang itu? Jadi ini sudah kita bahas beberapa sahabat yang lalu. Nggak apa-apa. Artinya tetap kita rindu. Mungkin belum jelas barangkali waktu itu. Atau mungkin tidak ikut waktu itu. Silahkan bro. Mungkin kalau ditanya apa patung binatang? Karena kalau siapa kan berarti orang. Mungkin apa juga bisa. Atau tanda binatang itu. Silahkan bro. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya saya koreksi ya. Siapa patung binatang itu dan apa ya? Tanda binatang itu? Itu yang pas. Oke. Jadi yang pertama betul siapa? Sebetulnya pertanyaannya cuma tidak ditulis siapa binatang. Karena itu ada di Wahyu 13 dan ada patung. Jadi ada binatang, ada patung binatang, lalu tanda binatang. Oke. Nah, saya jawab dari apa tanda binatang dulu. Itu maksudnya. Supaya mengetahui apa itu tanda binatang, harus disandingkan dengan apa itu meterai Allah. Karena berpasangan. Maksudnya berpasangan tapi bukan karena pasangan ideal. Artinya setiap manusia yang hidup pada masa itu nanti harus memilih salah satu. Apakah meterai Allah atau tanda binatang? Meterai Allah adalah perintah Allah di hukum keempat tentang hari Sabat yang harus dikuduskan sebagai tanda bahwa kita adalah umat Allah dan Allah itu adalah Allah kita. Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20. Maka di luar hari Sabat itu, ketika itu nanti sudah dipaksakan, itulah tanda binatang itu. Nah, jadi meterai Allah atau tanda binatang hanya sah nanti apabila sudah ada undang-undang yang memaksakannya, yang mengaturnya. Sandilo. Itu maksudnya, yang disebut dengan sandelo. Maka kalau meterai Allah adalah hari Sabat, tanda kepemilikan Allah terhadap kita, maka tanda binatangnya adalah di luar Sabat, yang notabene adalah hari Minggu. Karena nanti dipaksakan untuk beribadah di hari yang satu itu. Hari Minggu, tanda binatang. Lalu apa patung binatang itu? Supaya tahu itu patung, harus lebih tahu binatang itu. Oke. Binatang itu adalah satu lembaga, bukan personal, bukan satu pribadi. Lembaga yang mengatakan atau mengakui lembaganya itu punya otoritas yang sama dengan Allah. Dalam hal apa otoritasnya? Satu, dalam mengampuni dosa. Dahulu sudah terjadi. Surat Aflat. Lalu dalam hal hukum. Daniel 7 ayat 24-25 mengatakan ia akan berusaha mengubah waktu dan hukum.
Oke. Jadi ada hukum Allah. Hukum Allah ini tak boleh diubah oleh manusia. Tetapi ada yang mengubahnya. Itulah binatang itu. Yang di dalam Daniel disebut sebagai tanduk kecil. Di Wahyu 13 sebagai binatang. Yang keluar dari dalam laut. Oke, keluar dari dalam laut. Lalu ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Di Wahyu 13. Yaitu adalah satu kuasa. Sebetulnya adalah satu negara yang akan menjalankan undang-undang hari Minggu itu di National Sunday Law itu untuk menghormati binatang yang pertama, gitu. Lalu apa itu patungnya? Nah, maka patung itu adalah sesuatu yang harus sama dengan aslinya. Artinya patung tidak akan pernah ada. Perhatikan, patung tidak akan pernah ada jika tidak ada yang ingin digambarkannya. Gitu kan? Makanya kalau patung saya suka sebutkan itu di Bandung dulu itu ada patung Rambo Sylvester Stallone. Tidak akan ada itu patung Rambo kalau tidak ada si Rambo. Gitu loh maksudnya kan. Nah, patung binatang ini tidak akan ada kalau tidak ada binatang. Jadi simpel kita pahami, patung itu adalah gambaran dari apa aslinya, menggambarkannya. Dan patung ini bukan benda mati dalam konteks Wahyu. Kalau patung dalam arti harafiah adalah benda mati, dibuat patungnya, gitu ya, nggak bisa bicara, nggak bisa dengar. Tapi patung ini berbicara juga. Nah, karena ini adalah satu badan, ya, organisasi yang sudah mempunyai kesamaan konsep dan doktrin dengan patung itu. Itu sebetulnya. Dengan kata lain, kalau binatang itu mengatakan bahwa hari ibadah harus hari A, dalam hal ini hari Minggu, maka patung binatang sejalan dengan itu. Karena sama-sama menguatkan itu. Itu sebetulnya. Nah, jadi ini bukan person, tapi organisasi. Begitu Bapak M. Saranga tentang patung binatang itu. Dan itu adalah gabungan dari organisasi-organisasi keagamaan yang menyangkal kebenaran hari Sabat, notabene hari Minggu. Ini kita berbicara dari konteks Alkitab ya. Kita tidak mau menyerang orang, bukan. Hanya mau menyampaikan itulah yang disebutkan di dalam Alkitab itu. Tentu dari sudut satu pemahaman ya. Oke, begitu Bapak Saranga. Saya kembalikan ke Bapak Saranga kalau masih ada yang mau ditanyakan lewat moderator. Ya. Oke, Pak Saranga, gimana? Sudah jelas ya? Binatang, patung binatang, tanda binatang. Di Wahyu 13 ada 2 binatang kita pelajari. Pertama, yang binatang yang keluar dari dalam laut. Kemudian itu yang bertanduk 10 berkepala 7. Kemudian ada binatang berikutnya yang keluar dalam bumi seperti domba, bertanduk 2 seperti domba, dan berbicara juga seperti, artinya dia berbicara lembut tapi memang mematikan. Itu perlu kita ulang-ulangi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita mengulangi kembali. Baik, kalau sudah nggak ada lagi yang harus ditanyakan, kepada Saudara Sardes dari Pakat. Silakan, Bro. Saudara Sardes. Oke. Tunggu, Selamat Bang. sahabat. Maaf, izin. Itu Bapak Frede ingin menambahkan kesannya itu masih berhubungan dengan pertanyaan itu. Jadi tuntaskan dulu itu. Boleh ya, Bapak Sardes? Di room chat ditulis Boleh, ingin boleh. menambahkan. Oh, iya. Saya yakin itu berhubungan dengan patung tadi atau tanda Oke. binatang. Oke, silakan Pak Fred. Tadi saya juga udah baca tapi saya kelupaan ya. Nah. Pak Fred, tadi saya udah lihat fotonya. Apa yang mau ditambahkan? Silakan. Disconnect kali tiba-tiba ya. Kok enggak ada lagi? Nanti kita tunggulah beliau. Ya. Oke lah. Nah, sepertinya terputus. Angin ribut. Silakan Pak Ya, Sardes, silakan. Oke, selamat sahabat buat kita semua. Ini saya Oh, ini Pak Malawi. Malawi ya. Pak Malawi Ya, ini saya dengar suaranya. Horas Bang. Ya Bang. Horas. Begini. Memang ini agak mundur ke belakang pertanyaan saya ini karena dulu saya nggak jelas pas mengikutinya pada waktu Daniel 9.
Jadi di 9 ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Apakah ini maksudnya ini ada tentang Yesus yang disingkirkan, yang tidak punya kesalahan apa-apa? Tapi begini, yang membuat saya lagi makin bertanya, semakin tidak mengerti, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Jadi gini, aku pernah pertanyakan sama pendeta ini, tapi kayaknya saya nggak puas menerimanya. Dibilang masalah, saya tanya begini, air bah kan cuma sekalinya datang pada zaman Nuh. Tapi ini pada saat Yesus ini yang disingkirkan, setelah itu katanya ada lagi air bah memusnahkan seorang raja. Jadi saya bingung. Jadi saya ingin mempertegas untuk kejelasan sama pendeta. Pendetanya menjawab begini, air bah kan bisa saja kapan saja datang kalau Tuhan menghendaki katanya. Jadi tahu-tahu kita baca air bah sampai-sampai sudah dikatakan saya lagi